Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sekarang kita akan coba membahas beberapa soal, tepatnya 15 soal bahasa Inggris structure yang biasa muncul pada ujian masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dan ini soalnya mirip-mirip saja ya. Sebenarnya yang ditanyakan itu sama, hanya bentuk kalimatnya saja yang berbeda, kosakatanya yang berbeda. Tapi kalau bahasa Inggris itu yang ditanya ya itu saja ya. Kita coba, mudah-mudahan bisa kita ikuti bersama-sama ya. Nomor 1. The Arctic Circle bla 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 through Northern North Korea, Europe and Asia. Kita perhatikan nomor 1, kemudian jawabannya. Jawabannya ini kita tinggal memilih yang artinya ini kan passing, passes. Artinya melewati. Nah, kalau kita artikan Arctic Circle melewati through Northern North Korea, Europe dan Asia gitu ya. Nah, sekarang mana yang paling tepat kata melewati yang dikombinasikan dengan through ya dari 4 jawaban ini? Kita coba lihat. Kita coba yang C dulu. Yang C itu ada it passes. Tentu ini salah ya. Ini sangat salah. Kenapa? Karena ini sudah subjek ya kawan-kawan. Nah, kemudian ini nih, the past. The past ini juga salah. Kenapa? Karena ada the-nya itu artinya bukan kata kerja dia. Karena yang the itu biasanya kata sifat, kata benda ya. Nah, kemudian yang paling tersisa yaitu passing dan passes. Kita lihat passing. Passing ini kan present continuous ya, atau verb ing. Ini kalimat ini, kata ini perlu to be. To be-nya kalau dari sini, the Arctic Circle is passing. Jadi ini juga salah karena to be-nya tidak ada. Maka jawabannya yang ini. Kita cek apakah benar yang D adalah jawaban yang betul. Kita lihat ya. The Arctic Circle ini kan subjek. Bisa kita ganti dengan it ya. It kalau diikuti kata kerja, itu kan kata kerjanya harus ditambah S atau ES. Dan ini sudah tepat ya. Jadi, the Arctic Circle passes through North America, Europe, dan Asia. Jadi, jawabannya yang paling tepat adalah yang D ya, yang betul. Kenapa? Karena ini adalah masuk ke dalam kategori present tense. Kalau subjek diikuti kata kerja, langsung ditambahi S atau IS. Begitu penjelasannya ya. Mudah ya ini. Sebenarnya hanya ditanya kata kerjanya saja, tapi karena kata-katanya saja yang agak sulit. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Semoga jelas ya. Nomor 2. Earth gravity pulls everything towards bla 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 the earth. Nah, sekarang kita lihat jawabannya dulu. Center. Berarti yang mau dicari itu pusat atau inti. Nih, inti dunia. Nah, sekarang kita lihat gravity of Earth ya, atau graviti dunia itu mendorong semuanya menuju bla 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 bumi. Nah, kita mencari kata inti bumi. Inti bumi itu seperti apa? Kita coba cari dulu. Kita cari yang paling salah dulu ya. Ini nih yang kita paling salah. Kenapa ini paling salah? Karena ini adalah verb 2, sedangkan ini adalah present tense kan. Oke, kemudian it centers ini juga salah karena subjeknya sudah ada. Oke. Subjeknya sudah ada karena kita mencari objek saja. Nah, tinggal 2 ini nih. The center sama the center of. Nah, mana yang paling tepat? Kita perhatikan the center of the earth atau the center the earth. Tentu yang paling tepat adalah yang ini ya. Itu yang paling betul. Yang ini salah. Ini kurang off. Jadi jawabannya adalah the center of the earth gitu ya. Jadi inti dari bumi. Itu jawaban yang paling tepat. Oke, seperti contohnya lagi point of view gitu, atau misalnya friends of mine begitu. Kalau mau tidak pakai of bisa juga the earth center. The earth center. Misalnya begitu ya. Nah, karena mau pakai of jadi the center of the earth. Oke, begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, nanti kita hapus dulu yang tanda-tanda yang baru saja saya buat ini. Sekarang kita masuk nomor 3. Kita bisa baca terlebih dahulu. Nomor 3. The forces bla 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 earthquakes are the same ones that build mountains. Nah, sekarang kita lihat ya. Kekuatan bla bla bla
Gempa bumi adalah kekuatan yang sama yang membentuk gunung, gitu ya. Kekuatan bla bla bla. Gempa bumi adalah kekuatan yang sama yang membentuk gunung. Sekarang kita lihat the forces. Jadi yang kita cari adalah kekuatan yang membuat atau mengakibatkan gempa bumi. Nah, sekarang kita cari yang ada kata yangnya dalam bahasa Inggris. Kita coba nomor 1 dulu. The forces unleashed. Ya, the forces. Ini salah ya. Sudah salah banget ini. Yang ini juga salah. Karena ini kan mintanya seperti ini nih. Ada, nah ini sama nih. Nah, sekarang kita cari yang mana? Kalau yang ini kita perlu to be kan? Ya, that unleashing. Maka dari itu, the forces that unleash earthquakes are the same as that build mountains. Nah, yang ini yang paling betul jawabannya ya. Ini yang paling betul jawabannya. Oke. Kenapa? Karena dia equal dengan yang ini, sama dengan yang ini ya. That build mountain, that unleash mountains gitu. Jelas ya, nomor 3. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Since the 18th century, sejak abad ke-18, bla bla bla, the major genre of literature is the most literate societies. Jadi genre yang paling banyak ditulis adalah yang berkaitan dengan lingkungan ya. Oke. Nah, sekarang kita coba cari dulu sejak abad ke-18. Jadi kita itu mau mencari subjek nih kawan-kawan. Kita coba kalau kita mau mencari subjek itu kita harus telaah dulu mana yang paling tepat. Kalau dia diawali dengan has tentu tidak tepat ya, karena ini pasti kalimat tanya. Oke, kemudian kalau ini a becoming novel, kalau a becoming novel berarti tidak ada kata kerjanya nanti kalimat ini. Ini kan kata benda nih, ya kan? Subjek semua, belum ada kata kerjanya juga salah. Ini juga sama. Oke, tidak ada kata kerjanya. Jadi belum menjadi sebuah kalimat kalau digabungkan di sini. Maka since the 18th century, the novel has become the major genre of literature in the most literate society. Jadi inilah yang paling tepat karena ini ada subjek lalu diikuti oleh kata kerja. Ini present perfect tense ya. Oke, ini yang nomor 4 ya. Semoga jelas. Kita lanjutkan ke nomor 5 ya. Kita coba nomor 5. Saya bersihkan dulu ya nomor 5. Coba kawan-kawan baca dulu nomor 5. Under a microscope, bla 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 of a computer chip looks like a network of aluminum tracks. Ini sama ya. Circuitry ini maksudnya rangkaian ya, atau sirkuit lah, rangkaian ya. Nah, mana yang paling tepat? Kita coba cari ya. Under a microscope. Nah, ini sama dengan yang soal nomor 4 tadi nih. Kita mencari subjek nih ya. Kita mencari subjek sebenarnya. Nah, mana yang paling tepat? Jika dilihat dengan sebuah mikroskop, nah kita cari nih. Bla 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 of computer, mana yang paling cepat, mana yang paling tepat. Ini jelas tidak tepat ya. Oke, ini juga tidak tepat karena ini ada with dan after. Jawabannya ada di A atau di D. Kalau yang ini tentu double nih subjeknya nanti, it circulates ya. Karena kalau sudah ada of ini kawan-kawan, ini pasti diikuti oleh benda, kata benda ya, diikuti kata benda ya. Contoh tadi a friend of mine. Kemudian saya coba kasih lihat yang nomor berapa tadi ya. Nah, ini nih the center of the earth. Jadi setelah kata of ini pasti sebelum kata of ini pasti kata benda. Nah, sekarang kita cari mana yang kata benda nih, mana yang kata benda. Ini yang paling tepat ya, yang jawaban A, the circuitry ya, atau the circuit. Ini adalah kata bendanya. Karena kalau ini double, kalau ini ada after dan with, tidak tepat, maka yang paling tepat adalah the circuitry. Perlu diingat ini ya, yang setelah of ini, sebelum of itu harus kata benda. Sekarang kita coba lanjutkan
Mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjutkan nomor 6 ya. Nomor 6 nih. Coba. Dinosaurs became extinct 64 million years. First people ever appeared on Earth. Ya. Nah, jadi dinosaurus punah 64 tahun bla 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 manusia pertama muncul di bumi. Ya, ini mudah nih. Jadi sebelum manusia muncul di bumi ini kira-kira kita cari saja mana kata yang paling tepat. Dinosaurus menjadi punah atau dinosaurus punah 64 juta tahun sebelum. Nah, ini yang perlu diingat kawan-kawan nih. Catatan juga penting nih. Kalau first begini, ini selalu diikuti kata the, kawan-kawan. Ya, the first, the second, the third, gitu ya. Ini selalu diikuti atau muncul kata the di sebelumnya. Nah, cara mencarinya kita cari yang ada kata the-nya. Berarti ini bisa, ini bisa, ini bisa ya. Berarti yang B ini sudah jelas tidak bisa. Sekarang mana yang paling tepat? Prior to the first people, tidak ya, atau hanya the saja, tidak tepat. Ini juga tidak tepat. Yang paling tepat yang ada kata before-nya. Dinosaurus punah 64 tahun sebelum, ini yang paling tepat, sebelum manusia pertama muncul di bumi. Gitu. Ingat-ingat, sebelum first ini selalu ada the, dan ini sesuai dengan ini ya, the, sebelum. Begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 7. Venus is almost the same size as the Earth. Venus itu besarnya hampir sama seperti bumi. Bla bla bla. Mountain ranges are much higher. Oke, sekarang kita lihat ya. Planet Venus itu hampir sebesar planet bumi, gitu ya. Bla bla bla. Ketinggian gunungnya lebih tinggi. Nah, sekarang kita mau cari mana nih yang paling tepat. Mountain. Kalau they mountain jelas salah karena subjek kata benda diikuti kata benda itu jelas tidak mungkin, ya. Oke, kemudian kemungkinan jawabannya ada B, C dan D. Kalau kita tuliskan it's di sini, planet Venus sama besarnya dengan bumi. Gunungnya, ini tidak tepat ya, gunungnya, tapi kalimatnya gantung gitu, belum jelas. Kemudian kita tuliskan but they. Nah, ini juga salah nih, they. They kata benda diikuti kata benda. Ini juga salah. Oke, kalau there bisa, kalau there. Tapi kalau ini kan subjek nih, diikuti subjek sama-sama kata benda tidak bisa. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita coba. Venus is almost the same size as the Earth. Venus itu sama besarnya dengan bumi, but it's mountain, tapi gunungnya lebih tinggi. Ya, jadi gunung di Venus lebih tinggi ketimbang di bumi. Nah, yang ini berarti jawabannya. Kenapa ini it's? It's itu adalah kata ganti kepemilikan untuk benda, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kucing, kakinya kucing gitu ya, kakinya kucing itu it's cat. Kalau buku saya kan my book. Ya, my book, atau mobil mereka, their car. Tapi kalau benda-benda, misalnya kakinya kucing, its car, its leg, misalnya begitu, its leg. Nah, yang dimaksud leg itu kaki si kucing ya. Nah, kita tidak mengatakan my leg atau his leg atau our leg, tapi untuk kata benda kepemilikannya adalah its. Ini juga perlu diingat-ingat. Oke. Nah, kemudian kita coba lanjutkan ke nomor 8. Kawan-kawan, 8 dan nomor 9 sekalian ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang nomor 8, boleh dibaca duluan kawan-kawan sambil saya ngehapus. Nomor 8 ini, in concrete poetry, the primary consideration is the way that bla 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 in the poem. Oke, nomor 8 ini kita bisa cari. In the concrete poetry, the primary consideration is the way that. Sekarang kita lihat ya. Ini dalam puisi yang sebenarnya pertimbangan yang utama adalah is the way, cara, bagaimana cara kata-kata tersebut disusun, penyusunan kata,
Yang paling tepat ya, yang paling tepat itu ini jawabannya ya, kawan-kawan. In concrete poetry, the primary consideration is the way that words are arranged in the poem. Nah, yang ini kurang tepat nih. The arrangement of words. Arranging the words. Words in arrangement ya. Jadi ini kata sifat maksudnya, yang diminta ini adalah kata sifat. Jadi adalah cara bagaimana kata-kata disusun. Ini kan, ini to be ditambah verb 3. Ini namanya pasif ya, nomor 8. Oke, saya kira ini mudah. Jadi hanya bagaimana cara kita menganalisa kalimat ini adalah kalimat pasif. Kemudian nomor 9. Scientists are now only beginning to understand the factors bla 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 cigarette addiction. Nah, ini juga sederhana nih. Bagaimana cara mencarinya? Kita coba telaah dulu. The factors. The factors ini berarti kalau dia causes, factors kan jamak, berarti ini jelas tidak mungkin, ya kan? Sudah ada subjek di sini, factors. Kok ini ada muncul they? Nah, berarti ini juga salah. Oke. Scientist saat ini baru menyadari faktor-faktor yang menyebabkan kecanduan sigaret. Yang paling tepat adalah ini. Oke, causing. Ya, karena ini kalau causes mirip dengan cause ini. Ya, jadi ini juga salah. Yang paling tepat adalah ini. Ya, yang causing. Jawabannya yang B. Mengapa? Ilmuwan saat ini baru menyadari atau memahami faktor-faktor yang menyebabkan kecanduan rokok, cigarette addiction. Jadi jawabannya the factors causing cigarette addiction. Itu nomor 9 ya. Sekarang kita masuk ke nomor 10. Jadi mudah-mudahan jelas ya kawan-kawan penjelasan saya tadi. Kita lanjutkan ke nomor 10. Saya hapus dulu. Kemudian nomor 10 ada di sini. Kita coba analisa bersama-sama. Jadi sampai 15 saja. Nomor 10. Agricultural bla 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 largely responsible for the unfolding of nutrition knowledge of vitamins and minerals early in the last century. Nah, ini apakah ini bisa kita cari tips dan triknya? Tentu bisa. Perhatikan ya, ini agricultural. Agricultural ini adalah kata sifat, kawan-kawan. Kata sifat. Jadi pasti harus diikuti dengan kata benda di sininya. Kita cari kata bendanya. Kalau agricultural, kata sifat, diikuti was tentu tidak boleh. Karena was ini harus diikuti oleh kata benda, ya kan? Kata sifat itu misalnya merah begitu. Merah itu kan kata sifat. Perlu kata bendanya kan? Misalnya red car, red book gitu ya. Berarti was ini sudah jelas salah. Nah, sekarang ini sekali lagi harus diikuti langsung oleh kata benda. Ini juga salah ya. Nah, sekarang yang betul yang mana? Ya dua ini, antara B dan D kemungkinannya. Agricultural, chemist ya. Ini hampir betul nih, tapi tidak ada to be-nya. Chemist itu kan ada banyak nih, ada S-nya. Ya kan? Karena ini tidak ada kata kerjanya, maka kalimat ini membutuhkan to be. Jadi yang tepat adalah agricultural chemists were. Kenapa were? Karena ini ada S-nya, jamak gitu. Kenapa perlu to be? Karena kalimat ini tidak ada kata kerjanya, kawan-kawan. Makanya kita memerlukan to be gitu. Kalau ada kata kerjanya, yang B bisa jadi jawabannya betul. Gitu ya. Perlu diingat, ini tips triknya mudah ya. Agricultural, kata sifat, adjektif, harus diikuti langsung kata benda. Berarti jawabannya kalau tidak B, D. Nah, kebetulan kita memerlukan to be, berarti yang paling tepat adalah yang D jawabannya. Oke, mudah ya. Ini saya kira jelas. Kemudian 11. Each summer, the Roanoke Historical Association sponsor a play that shows bla 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 about the fate of the early colony. Nah, sekarang kita mau coba cari jawabannya ya. Kita ini adalah kalimat pasif ya. Asosiasi Sejarah Roanoke pada musim panas memberikan sponsor sebuah pertunjukan yang dikenal dengan takdir sejarah koloni
awal ya. Nah, gitu. Jadi yang mana nih? Kalau noun saja tidak tepat karena kalimat pasif itu perlu to be. What knowing tidak tepat, berarti jawabannya kalau tidak B, D. Tapi karena kita perlu penjelasan, what is known adalah yang paling tepat penjelasannya. Karena kalau yang is known saja tidak tepat atau kurang tepat. Begitu. Jelas ya, nomor 11. Sekarang kita masuk ke nomor 12. Bentar, saya bersihkan dulu yang bawah. Oke, nomor 12. Agriculture requires a steady supply of water to keep the plants alive. So bla 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 in areas with a lot of rainfall. Kita coba ini, kita mencari subjek baru ya. Kita mencari subjek baru untuk kalimat ini. Jadi agriculture requires a steady supply of water to keep the plants alive. So kita harus mencari kalimat baru nih, yaitu mencari subjek baru. So, kalau kita gunakan ini salah, karena ini subjeknya tidak ada. Setelah so ini harus ada subjek nih. Ini juga tidak ada, ya. Nah, ini juga tidak ada. Oke, jadi yang paling tepat ini, karena ini adalah subjek baru. Subjek started. Nah, jelas ya. So, hal tersebut secara alami memulai atau bermula di area dengan banyak hujan, begitu ya. Jadi ini jawaban yang paling tepat. It naturally started. Karena kita harus membuat subjek baru pada kalimat tersebut. Oke, jelas ya. Sekarang kita masuk ke nomor 13. Oke. Even though bla 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 about $4,000 to fully train a hearing dog. These dogs are generally given without charge to qualified candidates. Oke, kita coba. Sama nih, kalimat ini kita hanya mencari subjek saja. Jadi meskipun kita cari subjeknya, mana yang ada ya? Mana yang ada subjeknya? Ini kata kerja. Kalau even though, cost, langsung kata kerja salah ya. Oke. Kalau ini the cost of it, ini kurang to be nih. The cost of it is, kalau the cost of it is bisa ini ya. Oke, kurang to be karena tidak ada kata kerjanya, makanya kita perlu to be. Ini juga salah. Oke. Kalau hanya the cost saja juga salah. Ya, the cost about gitu. The cost is about, betul. The cost is about, betul. Karena kalimat ini tidak ada kata kerjanya, maka perlu to be. Makanya yang ini, oke, yang paling tepat. Even though it costs about $4,000, meskipun hal tersebut atau masalah tersebut membutuhkan biaya $4.000, oke, subjek diikuti kata kerja. Karena subjeknya it, maka kata kerjanya diikuti oleh S atau ES, maka jawaban yang paling tepat adalah ini. Oke. Yang B juga betul kalau ada is-nya, atau yang C juga betul kalau ada is-nya. The cost is gitu ya. Itu cara menjawabnya ya. Oke, jadi jawabannya adalah A. Sekarang we go to number 14. Nomor 14. The reactor core of a nuclear reactor is housed in a steel vessel bla 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 a thick layer of concrete. Oke. Kalau ada kata by, ini juga perlu diingat. Ini pasti di sininya kalimat kata pasif, kawan-kawan ya. Oke, misalnya killed by, dibunuh oleh, played by, dimainkan oleh, gitu ya. Jadi kalau ada kata by di sini, ingat-ingat, ini pasti kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga kemana? Ada yang A, ada yang D. Berarti ini salah ya. Yang ini juga salah. Nah, sekarang kita lihat. Yang manakah yang paling tepat? Karena ini sudah ada to be di sini. The reactor core of a nuclear reactor is housed in a house steel. Oke. Kalau pakai S lagi double. Maka dari itu yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Oke. Ini jawabannya. The reactor core of a nuclear reactor is housed in a steel vessel surrounded by a thick layer of concrete. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, yang surrounded. Oke, jelas ya?
Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita masuk ke yang terakhir nih kawan-kawan. Saya pindah sini saja. Yang nomor 15. Nomor 15, the properties of every protein depend on how bla 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 are arranged in molecular chains. Nah, sekarang ini ada R nih. The properties of every protein depends on how. Oke. Berarti ini harus relevan jawabannya dengan R ini. Kita lihat coba. Ini bukan kata kerja, bukan kata benda, maaf. Ini kata sifat, jadi sudah jelas salah. Karena kita mau mencari kalimat tambahan sebelum kata R ini ya. The properties of every protein depends on how. Oke. Ini juga salah karena how diikuti of, on how of. Nah, ini juga salah ya. Oke, kemudian kita coba analisa lagi. The properties of every protein depends on how. Ini nih yang paling tepat. Ini ya. Karena ini jamak ya. Oke, acid ini equal dengan yang ini. Jadi ini equal. Oke. Yang ini juga properties, ini juga equal. Oke, sama gitu. Artinya karena ini adalah kalimat jamak, maka kita memerlukan to be are. Maka yang paling tepat jawabannya adalah yang A, all the amino acids. Oke, begitu kawan-kawan. Kalau belum jelas silahkan diulang-ulang saja, dipahami bagaimana cara menjawab 15 soal ini ya. Tinggal diulangi saja, dipahami. Karena pada dasarnya pertanyaan bahasa Inggris itu sama saja. Kalau belum jelas silahkan explore video saya lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.